おい、二人とも手を離すんだ。俺は。Oi semuanya, balik lagi di channel Kasur Hitam. Nah, mari kita lanjutin part terakhir dari anime Danganronpa 3 atau anime Danganronpa season kedua. Kita balik lagi ke Future Arc. Jadi Naegi sama yang lain tuh sedih sama kematiannya Kirigiri. Nah, karena Munakata bilang ngajakin Naegi buat ngebuktiin harapan siapa yang paling hebat, Naegi pun berangkat nemuin Munakata. Tapi dia berpegang teguh sama kata-katanya Kirigiri sebelum dia mati, yaitu nggak bakalan nyerah apapun yang terjadi. Dua orang ini tuh orang yang pengen banget ngapusin keputusasaan, tapi dengan caranya masing-masing. Akhirnya mereka berdua ketemu, dimulailah mereka duel. Tapi Naegi ini cuma bisa kabur-kaburan, karena dia kan cuma pakai tangan kosong. Sedangkan si Munakata pakai pedang cuy. Naegi mancing Munakata ke suatu ruangan. Dia tuanginlah air di lantai, terus Naegi setrum. Tapi Munakata berhasil ngehindar. Malahan dia berhasil nembakin crossbow punyanya Tengan ke kaki Naegi. Naegi ngeluarin asap dan kabur dari situ. Tapi karena dia darahan, jadi mau kabur kemanapun Munakata bakalan tahu. Sampai akhirnya Naegi narik Munakata biar jatuh bareng dia. Tapi ternyata emang ini nih rencananya Naegi. Dia tahu kalau di ruangan ini Munakata nggak bakal bisa ngebunuh dia. Karena Naegi sadar tindakan terlarang punya Munakata, yaitu ngebuka pintu. Jadi misalkan kalau Munakata ini ngebunuh Naegi, otomatis Munakata kejebak di ruangan itu. Si Munakata ini punya prinsip bakalan ngapusin keputusasaan walaupun harus ngorbanin semua orang. Sedangkan Naegi nggak kayak gitu. Ternyata Munakata tuh udah tahu identitas penyerangnya yang dikasih tahu dari Tengan pas itu. Pas si Tengan itu sekarat, tindakan terlarang Tengan tuh berkata bohong. Jadi otomatis apa yang diucapin Tengan tuh pastilah jujur. Jadi kata Tengan, penyerangnya tuh semua orang. Nah tuh bingung gak lu? Jadi Munakata nganggep kalau semua orang tuh udah jatuh dalam keputusasaan. Makanya dia pengen ngelenyapin semua orang yang ada di sini. Tapi akhirnya Munakata kesetuh gara-gara omongannya Naegi. Abis itu Asahina sama Mitarai datang. Mereka ngebawa buku catatan punyanya Kirigiri yang ternyata isinya banyak hal yang udah Kirigiri pecahin atau dia tulis lah sebagai seorang detektif. Salah satunya tentang identitas penyerang itu. Jadi semua mayat korban yang dianggap dibunuh sama penyerang tuh cuma ada jejak tangan sama jejak kaki korbannya doang. Ditambah luka tusukannya tuh cuma ada di bagian yang bisa tangan korban gapai. Jadi Kirigiri nyimpulin kalau penyerangnya tuh nggak ada sama sekali. Tapi mereka tuh pada bunuh diri cuy. Di catatan itu juga Kirigiri gambarin denah setiap korban yang mati. Pasti di sebelah korban tuh ada monitornya. Jadi Naegi nekat ngebuktiin secara langsung. Dia minta diikat dekat monitor. Kalau emang beneran ada sesuatu, dia nggak bakalan bisa bunuh diri karena diikat kayak gitu. Waktu putaran kelima pun habis, semuanya tidur. Tapi beberapa detik kemudian Naegi kebangun cuy. Ternyata gelang di tangannya tuh ngedeteksi siapa yang paling dekat sama monitor, dialah yang bakalan dibangunin. Di monitor itu tiba-tiba nampilin rekaman Monokuma sama sebuah video yang isinya tuh cuci otak. Naegi ngeliat itu langsung halusinasi. Di bayangannya itu muncullah teman-temannya Naegi yang udah mati yang maksa Naegi buat bunuh diri. Sampai-sampai si Naegi ini depresi berat cuy. Sampai dia teriak-teriak pengen bunuh diri.
Tiba-tiba monitor itu ngejatuhin pisau. Untungnya nih, sebelum Naegi bunuh diri ada Sakakura yang datang. Ternyata dia masih belum mati. Nah, kenapa dia bisa bangun? Karena tangannya dia potong cuy. Jadi gelang itu nggak bisa bikin dia tidur. Jadi keungkaplah kebenaran dari ini semua. Semua korban tuh bakalan disetelin video cuci otak sampai mereka bunuh diri. Sakakura tuh pengen nebus kesalahannya di masa lalu. Dia yang kehilangan banyak darah ini pengen pergi ke ruang daya yang ada di pintu rahasia jebakan itu. Jadi kesalahannya Sakakura dulu tuh dia nggak jujur kalau dalang dari semuanya tuh Enoshima Junko. Dia nyembunyiin itu dari Munakata karena suatu sebab. Naegi pun cerita ke Munakata sama yang lain. Dia ceritain tentang hal tadi, tentang proyek bunuh diri itu. Mereka ngebongkar banyak monitor dan beneran aja di setiap monitor tuh ada pisaunya. Nah, Munakata ini bilang selain dia, Tengan juga punya kekuasaan buat ngemodifikasi gedung ini. Bahkan bisa sampai ada lantai bawah tanahnya. Jadi kemungkinan besar ketua Tengan lah dalang dari semua ini. Karena kata Munakata, kemungkinan besar Tengan itu penyebar keputusasaan. Munakata juga curiga sama Yukizume, sama Sakakura. Karena dari dulu mereka berdua tuh selalu bilang Junko nggak bersalah. Jadi kemungkinan yang paling masuk akal mereka berdua tuh udah jadi bagian keputusasaan. Sakakura yang sekarat ini pakai tenaga terakhirnya ke ruang daya. Dia matiin lah semua aliran listrik di gedung ini biar monitor tuh nggak hidup. Nah, kalau dari tadi diketahuin caranya kayak gini mah nggak bakalan ada yang bunuh diri. Solusi yang sangat solutif. Akhirnya gelang yang mereka pakai tuh pada lepas. Buru-buru Munakata lari buat nolong Sakakura yang sekarat yang ada di ruangan daya itu. Tapi udah telat cuy. Sakakura udah keburu mati karena kehabisan darah. Nah, pertanyaannya tuh siapa kira-kira yang bisa ngebuat video cuci otak yang kayak gitu, yang bisa bikin orang bunuh diri? Naegi coba tanyalah ke Mitarai. Kira-kira dia tahu sesuatu. Secara kan Mitarai ini pakar animator. Tiba-tiba Mitarai itu bilang kayak gini. Ya, あなただと江ノ島純子がやったんだ。僕の技術を利用して江ノ島純子。 Dan Mitarai pun dapat pesan waktu dari Tengan yang udah mati. Kita balik lagi ke Despair Arc buat tahu apa sih yang sebenarnya terjadi, apa yang udah Mitarai lakuin. Jadi abis Mitarai ketemu Junko, Junko nanya bakatnya Mitarai itu apa. Dia bilang murid super duper animator. Tapi si Junko ini malah ngehina Animax. Jadi Mitarai ini langsung marah dan mau ngebuktiin kalau anime buatannya tuh beda dari anime-anime lain. Beneran aja, pas diliatin sama Mitarai, Junko yang abis nonton tuh langsung terharu nangis bombay gitu. Bahkan si Mukuro pun juga kayak gitu. Mitarai pun ngasih tahu rahasia. Katanya dia ngebuat ini pakai suatu teknik yang bisa mempengaruhi otak orang yang ngeliat. Jadi terpaksalah terharu. Junko seneng banget ketemu sama orang yang bakalan bisa ngelancarin propagandanya nanti. Kita ke Nagito. Di masa skorsnya dia tuh malah kecelakaan pas naik pesawat. Tapi karena dia murid super duper beruntung, cuma dialah yang berhasil selamat. Seminggu abis pertemuan Mitarai sama Junko, ternyata Mitarai itu ngilang cuy. Jadi Mitarai palsu ini minta Sumiki buat ngecek di rumahnya Mitarai. Pas di sana yang ada malah si Mukuro doang. Mukuro di situ tuh mau ngebawa barang-barangnya Mitarai yang ketinggalan. Plus dia ngebawa Sumiki ini. Mereka tuh ada di tempat rahasia yang Junko buat biar Mitarai kerja sama dia. Mitarai manut-manut aja karena dia kemakan omongannya Junko. Udah malam nih, Junko mau ngelancarin aksi terbesarnya. Jadi dia nemuin Izuru dan ngajak dia buat ngeliatin sesuatu yang menarik. Mereka ke gedung lama sekolah di lantai 3. Nah, di sana tuh Junko udah ngumpulin anak-anak OSIS dan maksa mereka buat saling bunuh-bunuhan. Kalau mereka nggak mau, mereka bakalan dibunuh sama Mukuro ini. Pertama tuh nggak ada yang ngubris, tapi satu anak ini dijadiin sebagai pemicu. Junko juga ngebawa berkas-berkas yang isinya aib-aib sama rahasia mereka. Ada satu anak yang kepancing nih karena dia nggak mau rahasianya terbongkar. Sampai akhirnya semua anak-anak OSIS ini pun pada saling bunuh-bunuhan buat mempertahankan diri. Nah, kalau lu inget di season pertama yang pernah gue ceritain tuh,
ada suatu ruang kelas yang punya banyak darah gitu. Jadi peristiwa inilah sumbernya. Peristiwa ini yang jadi pemicu peristiwa keputusasaan terbesar dan terhebat dalam sejarah umat manusia. 血と油の匂いが充満していた。あそこで大量の人間が死んだと思われる。何そこ。マジかよ。アルターエゴが言っていた人類史上最大最悪の絶望的事件。その現場なのかもしれんな。Ternyata alasan Junko ngajak Izuru tuh biar dia yang dituduh yang ngebunuh mereka semua. Jadinya pihak sekolah bakalan disalahin karena ngebuat eksperimen manusia yang berbahaya ini. Kepala sekolah yang ngedenger kabar itu langsung ketar-ketir coy. Takut sekolahnya bakalan hancur gara-gara itu. Dia udah punya firasat nih. Jadi dia minta sahabatnya ini buat ngelindungin anaknya nanti, yaitu si Kirigiri. Kita pindah ke Junko. Abis peristiwa itu, video bunuh-bunuhan tadi dia tambahin efek cuci otak pakai teknik yang diajarin sama Mitarai, yang nanti bakalan ngebuat siapapun yang ngeliat jadi radikal terus jadi pengikutnya Junko. Junko pun pertamanya nyebarin video sama video eksperimen manusia ke isi sekolah, tapi yang belum diedit, dengan bilang kalau duit sekolah tuh malah dibuat biayain eksperimen yang malah ngebunuh para anak-anak OSIS. Anak-anak jurusan cadangan yang lihat itu auto marah. Mereka pada demo di depan gedung sekolah baru. Nah, Mitarai yang lagi gambar ini ngerasa ada yang aneh cuy sama Sumiki. Ya gimana gak aneh? Si Sumiki tuh ternyata udah nonton video bunuh-bunuhan itu, tapi di versi yang udah ditambahin efek suci otak sama Junko. Mitarai yang tahu itu pengen kabur, tapi Junko ngancem bakalan ngapa-ngapain teman-teman kelasnya. Kita pindah ke kelas 2 angkatan 77. Mereka ini pada kumpul, pada heran kenapa Sumiki tuh nggak masuk-masuk. Nagito yang abis diskors ini pun akhirnya datang ke sekolah. Dia bilang pas berangkat tadi dia tuh papasan sama Sumiki. Dia tuh masuk lewat pintu barat sekolah. Jadi mereka semua mutusin buat nyari Sumiki ke sana. Yukizume Sensei datang ke kelas, tapi kelasnya tuh udah kosong. Cuma ada catatan yang bilang mereka semua lagi nyariin Sumiki. Buru-buru lah Yukizume lari buat nyariin mereka. Dia khawatir anak-anak itu bakalan kenapa-napa. Sakakura ini nih lagi ngehalau bocah-bocah jurusan cadangan yang nyoba nerobos ke gedung utama. Dia dibantu sama Munakata yang ternyata bela-belain datang ke situ. Ketua kelas Nanami bareng sama Nagito coba nyari di dekat patung pendiri sekolah. Ternyata Nagito yang super duper beruntung ini nggak sengaja nemuin pintu masuk rahasia ke ruangan di bawah patung itu. Ternyata di dalam sana ada Mitarai yang dipaksa ngebuat video cuci otak punyanya Junko. Akhirnya ketemulah Junko sama Nagito, murid super duper beruntung ini. Junko nggak bisa ngandelin saudara kandungnya karena ternyata saudara kandungnya itu lagi ngelawan Pekoyama di luar. Ternyata Nagito ini ngebawa pistol biar Junko nyerah, tapi nggak disangka ada Izuru di situ cuy. Nagito pun mau nembak dia, lah malah pistolnya tuh nggak bisa dipakai cuy. Izuru pun ngebisikin ini ke Nagito. Pistol itu direbut dan Nagito pun ditembak. Untungnya dia masih beruntung. Peluru yang ditembakkan itu tuh cuma kena kartu pelajar elektroniknya. Jadi cuma ngebuat dia tuh luka ringan. Akhirnya pingsan. Ngelihat itu Mitarai langsung kabur. Di luar ketemulah dia sama Yukizume Sensei. Dia ngasih tahu kalau Nagito sama Nanami dalam bahaya. Yukizume buru-buru ke sana. Kita balik lagi ke tempat tadi. Nah, Nanami ini ngenalin kalau orang yang ada di depannya tuh Hinata. Tapi ya kayak mana, abis eksperimen itu kepribadian Hinata tuh udah hilang. Jadi dia nggak inget sama sekali tentang Nanami. Yukizume datang dan merintahin Nanami buat ngebawa Nagito. Yukizume yang bakal ngadepin cecungu ini. Nanami ngebawa Nagito ke kelas. Di sana anak-anak kelas pada balik karena nggak nemuin Sumiki. Nanami bilang Sensei dalam bahaya. Sumiki pun datang ngebawa Pekoyama yang udah luka-luka gara-gara duel bareng Ikusuba.
Nagito sama Pekoyama ini udah nyuruh mereka semua buat nggak kesana, tapi mereka tuh pada ngeyel. Mereka semua kesana buat nyelamatin senseinya. Di situ juga Mitarai palsu ngaku kalau dirinya bukan Mitarai asli. Dia juga pengen nyelamatin Mitarai asli. Kita pindah ke Yukizume. Ternyata dia ditangkap. Dia dipaksa ngeliat murid dari jurusan cadangan yang udah dicuci otak sama Junko tuh bunuh diri di depannya. Ngeliat itu, sensei shock berat. Ditambah dia kali ini dipaksa ngeliat para anggota OSIS yang udah diedit pakai efek cuci otak. Yukizume sensei pun akhirnya jatuh di keputusasaan. Kita ke Mitarai asli. Dia kabur lari sejauh-jauhnya karena takut sama Junko yang menurutnya udah berlebihan banget. Dia takut terpengaruh sama Junko sampai akhirnya dia lari ke sungai. Sakakura sekarang ngadepin Junko yang ternyata udah bareng anak-anak buahnya, anak-anak jurusan cadangan yang udah dia cuci otak. Di sana Sakakura dikeroyak dan ke pojok cuy. Lagi-lagi Junko ini pakai cara licik. Dia tahu rahasia Sakakura. Jadi Junko ini tahu kalau diem-diem Sakakura ini suka sama Munakata. Karena takut rahasianya ini bocor, dia pun akhirnya nurut sama kata-kata Junko. Jadi Sakakura ini disuruh tutup mulut tentang ini semua. Kalau rahasia dia tuh nggak mau dibongkar sama Junko. Anak-anak kelas 77B ini jalanlah mau nyelamatin Yukizume sensei. Tiba-tiba pas yang lain udah di depan, Sumiki ini ngedorong Nanami ke ruangan lain. Pas ditanyain Nanami kemana, Sumiki bilang dia lagi istirahat aja karena kecapean. Di ruangan lain itu Nanami ketemu sama Yukizume sensei yang nuntun dia ke suatu ruangan lain. Nah di sini Nanami tuh belum tahu kalau gurunya tuh ternyata udah jadi jahat. Sumiki nuntun anak-anak yang lain ke sebuah ruangan juga. Nah di ruangan ini nanti bakalan dipakai pas sidang di Danganronpa season 1. Sensei pun ngedorong Nanami masuk ke lift yang ngebawa ke suatu labirin. Anak-anak yang lain pada dipaksa nontonin Nanami yang berjuang mati-matian buat keluar dari labirin penuh jebakan ini. Ditambah video itu juga ditambahin efek cuci otak sama Junko. Sampai akhirnya mereka semua tuh ngeliat Nanami mati di layar itu. Akhirnya anak-anak kelas 2 77B ini pun juga jatuh ke dalam keputusasaan. Di masa sekaratnya Nanami ketemulah sama Kamukura. Pas ngeliat Nanami mati, jiwa Hinatanya tuh kayak sedikit muncul gitu. Kita ke Sakakura. Abis dia dipermaluin sama Junko, Sakakura pun nemuin Munakata. Dia bilang kalau Junko tuh nggak bersalah. Padahal ya, Munakata ini udah punya banyak bukti yang ngarah ke Junko ini. Ditambah datang lagi lah Yukizume sensei dan ngeyakinin kalau Junko tuh nggak bersalah. Walaupun logikanya Munakata ini bilang kalau Junko tuh dalangnya, dia milih buat percaya sama teman-teman seperjuangannya ini, Yukizume sama Sakakura. Anak-anak kelas 2 77B bareng Yukizume sensei sekarang ada di kelas. Mereka semua tuh padahal udah jatuh dalam keputusasaan, tapi kayak ngerasa nggak ada apa-apa gitu loh. Padahal tadi tuh ketua kelas mereka mati dengan cara kayak gitu. Ginilah efek dari cuci otak. Sensei bilang hari ini hari kelulusan. Di luar gedung tuh nambah parah coy kerusuhannya. Makin banyak siswa yang kecuci otak. Mereka pada brutal, bakarin semuanya, bunuhin semuanya. Bahkan anak kelas 2 77A pun pada dibunuh. Gedung baru ini pun kebakaran. Dan anak-anak kelas 2 77B pada pergi dari situ. Dan bakalan nyebarin keputusasaan ke seluruh penjuru dunia. Dalam beberapa hari udah 3.000 korban jiwa cuy. Capsek pun masih belum tahu siapa dalang dari ini semua. Jadi kepala sekolah ini naruh harapan sama anak gadisnya yang disuruh ngungsi di gedung sekolah lama. Capsek ini pun tinggal nemenin anak-anak yang lain yang masih selamat ini. Sedangkan Tengan sama Kizakura pergi dari sekolah itu. Mereka ngelihat anak-anak yang udah dicuci otak pada bunuh diri karena disuruh sama Junko. Mereka yang bunuh diri ini adalah anak-anak jurusan cadangan. Kita ke anak kelas 1 angkatan 78.
Mereka akhirnya nempatin gedung sekolah lama. Nah, inilah anak-anak dari Danganronpa season 1 cuy, teman-teman kelasnya Junko. Karena tahu kerusuhannya gila-gilaan kayak gitu, mereka ngurung diri mereka di sana biar aman. Junko ini kayaknya udah punya firasat sama Neji, karena hokinya Neji itu lebih OP daripada Nagito, kakak kelasnya. Di sisa-sisa kebakaran gedung baru itu, Munakata nyelamatin Yukizume yang dia nggak sadar kalau Yukizume ini pun ternyata diam-diam udah jadi jahat. Kita balik lagi ke episode terakhir dari Future Arc. Diliatin tuh beberapa tahun abis kejadian peristiwa bencana dahsyat itu. Nah, Yukizume ini sekarang gabung sama organisasi yang dibentuk sama Tengan. Yukizume ngasihin file yang isinya video pemicu terjadinya tragedi keputusasaan paling mengerikan sepanjang sejarah umat manusia yang dibuat sama Mitarai Ryota, dan satu file lagi yang dibuat sama Enoshima Junko yang nyebabin anak-anak jurusan cadangan tuh pada bunuh diri. Di sini Tengan pun belum tahu kalau itu tuh rencana jahat si Yukizume. Karena hasutan licik dari Yukizume inilah Tengan diam-diam nonton video itu, dan ketua Tengan ini pun jatuh dalam keputusasaan. Kita balik lagi di masa sekarang. Nah, Mitarai ini kan dapat pesan waktu dari Tengan. Kita akhirnya diliatin isi dari pesan itu. Ternyata isinya pengakuan Tengan kalau dia emang sengaja mau ngebuat orang-orang lembaga masa depan ini saling bunuh-bunuhan. Karena apa? Karena Tengan udah jadi penyebar keputusasaan. Mitarai yang lihat itu ngerasa bersalah banget cuy. Bahkan orang yang paling dia percaya juga malah tersesat. Mitarai ini pun ngerasa bersalah banget dan mau tanggung jawab. Dia bertekad mau ngehentiin ini semua. Soalnya dulu pas Junko ngemulai aksinya, dia tuh malah kabur. Dia pun nyeritain semuanya ke Neji sama Asahina. Abis itu dia mau nebus kesalahannya itu. Dengan cara dia mau nyebarin ke seluruh dunia video cuci otak lainnya. Tapi ini nih berkebalikan sama video yang dulu. Kali ini video penyebar harapan. Orang-orang yang jatuh dalam keputusasaan pas lihat ini bakalan insaf. Tapi dengan konsekuensi ngilangin emosinya. Kayak rasa marah, rasa sedih, iri dengki tuh hilang dari muka bumi ini. Asahina mau ngehentiin Mitarai, tapi sama Mitarai dihipnotis pakai bakatnya. Jadi sekarang Mitarai ini bisa pakai bakatnya buat nyuci otak orang-orang. Karena gelangnya tuh udah lepas. Jadi tindakan terlarangnya Mitarai itu adalah make bakatnya. Asahina pun disuruh diperintahin buat nahan Neji biar nggak ganggu Mitarai ini. Mitarai pun pergi ke salah satu ruangan yang bisa nyebarin sinyal ke seluruh dunia. Di jalan ke sana dia ketemu sama pasukan yang mau nyelamatin dia, tapi sama dia pun mereka dihipnotis. Bahkan nyuruh para tentara ini buat nyebarin video hipnotis ini ke para tentara yang lain. Para tentara ini diperintahin sama Mitarai buat ngehalangin siapapun yang bakalan ngehentiin dia. Tapi untungnya Munakata ini bantuin Neji buat lepas dari Asahina yang dihipnotis. Mereka kerjasama buat ngehentiin rencana Mitarai ini yang bakalan ngerubah manusia jadi nggak punya rasa manusiawi lagi. Mitarai pun menuju ke pavilion tempat Mitarai bakalan nyebarin video ini ke seluruh dunia. Mitarai sampai. Mitarai butuh waktu setengah jam buat nyebarin video itu ke seluruh dunia. Neji ini hampir ketangkep pasukan tentara, tapi untungnya Hagakure sama Togami datang bawa pasukan elitnya. Berhasil ngalahin tentara-tentara ini. Mereka berdua percaya Neji ini bisa ngehentiin Mitarai. Nah, kita akhirnya sampai di arc terakhir, yaitu Hope Arc. Sebuah arc yang jadi penyelesaian di anime Danganronpa ini. Neji lanjut buat ngehentiin Mitarai. Dia dikawal sama pasukannya Togami. Tapi sampai ke pavilion itu, mereka ngadepin tentara yang udah dicuci otak. Tapi nggak disangka-sangka ada bala bantuan yang dateng cuy. Ternyata para bala bantuan ini tuh para angkatan 77. Nagito dan temen-temennya. Jadi mereka bakalan ngebantuin Neji buat ngehentiin Mitarai juga. Semua anak angkatan 77 ini ngeluarin bakatnya buat ngelawan para tentara yang udah dicuci otak itu. Bahkan Izuru Kamukura yang sekarang udah potong rambut ini pun sekarang udah jadi baik.
Nah, kenapa sih anak-anak angkatan 77 ini pada tobat atau jadi baik? Itu tuh dijelasin di game Danganronpa 2. Tapi intinya gini, mereka ini berhasil diselamatin sama Neji, sampai akhirnya pada sadar dari keputusasaan. 絶望の残党、何が目的だ。罪滅ぼしだ。本当より市内がしっくりくんな。我が名はガンダム田中。震えて眠れ。行けミニメカ2台。うわっしゃー、大丈夫で遅いんだよゲロ豚。Jadi angkatan 77 ini masuk ke dalam ruangan dan ngebujuk Mitarai buat ngehentiin ini semua. Mitarai ini ngerasa bersalah banget karena udah ngebantuin Junko dulu. Tapi untungnya teman-teman kelasnya ini nggak nyalahin dia. Bahkan mereka ngajakin Mitarai buat nebus dosa ini bareng-bareng. Ngedengar itu Mitarai jadi luluh. Dia pun ngehentiin rencana buat nyebarin video cuci otak itu. Neji yang ada di depan ruangan ngelihat itu jadi lega banget cuy. Akhirnya semua ini selesai. Ditambah angkatan 77 ngorbanin diri mereka biar jadi kambing hitam di kerusuhan di markas Future Foundation ini. Biar orang-orang ngiranya itu tuh ulah mereka. Jadi orang-orang gak bakalan tahu kalau Dalang sebenarnya malah ketua Future Foundation sendiri, si Tengan. Dan akhirnya abis kejadian ini angkatan 77 ini berlayar buat nyari tahu kebenaran dunia. Mereka nyari masih ada nggak sih dunia di luar sana yang masih selamat. Nggak kacau kayak gitu. Mitarai pun gabung sama mereka. Nah, ada info menarik nih cuy. Sumiki ini pas di gedung Future Foundation nemuin obat yang dibuat sama Kimura Seiko yang ada di sebelah mayatnya. Jadi obat ini gunanya buat memperlambat efek dari jarum racun di gelang. Terus obat itu tuh isinya ternyata udah kosong. Nah, berarti ada yang minum obat tadi. Jadi ternyata yang minum obat itu tuh Kirigiri. Sebelum dia mati, dia minum obat itu dulu. Dan ending dari anime ini beberapa bulan abis dari kejadian bunuh-bunuhan di markas Lembaga Masa Depan atau Future Foundation. Nah, Lembaga Masa Depan ini ngebangun lagi sekolah Puncak Harapan. Dan sekarang Neji lah yang jadi kepala sekolah yang baru. Terus Kirigiri ada di sisi Neji sekarang. Anime Danganronpa ini pun selesai. Gimana cuy, seru nggak cerita anime Danganronpa ini? Menurut gua sih seru parah cuy ceritanya. Kompleks pokoknya lah. Apalagi antagonis utama si Enusma Junko ternyata kelakuannya tuh emang iblis banget cuy. Ya udahlah, sekian dari gua ucapin makasih. Sampai jumpa di video alur cerita berikutnya. Bye bye.